Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Pidato persuasif ini strukturnya adalah yang pertama pembuka, yang terdiri atas salam pembuka. Jadi salam pembuka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi atau yang lain. Kemudian sapaan. Sapaan kita sapa semua yang hadir dari yang jabatannya tertinggi dulu sampai yang terendah. Jadi misalnya yang terhormat Bapak Jarwoto SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Tugu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Tugu serta teman-teman yang berbahagia. Itu sapaan. Kemudian ucapan syukur kepada Allah SWT. Jadi misalnya begini. Marilah kita mengucap syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ucapan terima kasih juga bisa. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Selanjutnya tujuan berpidato. Pada pidato kali ini saya akan membahas tentang makna kebersihan dan keindahan lingkungan hidup. Misalnya seperti itu. Itu pembukaan. Kemudian yang kedua isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan secara terperinci. Di buku LKS halaman 23 dijelaskan di situ pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang. Jadi di sini karena membahas sesuatu yang harus dilakukan oleh orang lain, memberitahukan atau berargumen, maka yang berpidato mempunyai pendapat atau gagasan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua tahap argumen, ini serangkaian argumen logis yang dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. Argumen biasanya menggunakan kata karena, oleh karena itu, oleh sebab itu dan lain-lain. Kemudian penguatan pernyataan posisi atau simpulan pandangan pengarang. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari sebuah pidato. Nah, penutup ini terdiri atas ucapan terima kasih. Terima kasih boleh diulang. Tadi ada di pembuka atau penutup atau ada pada penutup saja juga boleh. Jadi ucapan terima kasih atas perhatian hadirin. Kemudian yang kedua permohonan maaf atas semua kesalahan atau tindakan yang mungkin tidak berkenan. Yang terakhir adalah salam penutup. Itulah struktur teks pidato persuasif. Berikutnya adalah kebahasaan pidato persuasif. Nah, dari materi yang sudah saya kirim kemarin, kebahasaan pidato persuasif itu ada konjungsi dan kalimat persuasif. Yang pertama konjungsi. Konjungsi ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Atau konjungsi biasa disebut dengan kata penghubung atau kata sambung. Macam-macam konjungsi. Ini yang pertama adalah koordinatif,
yang kedua subordinatif, yang ketiga antar kalimat, yang keempat korelatif. Nah, koordinatif ini adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata atau dua frase atau kalimat yang sederajat. Hubungannya sederajat. Jadi misalnya ibu membeli buah dan sayuran. Jadi kalimat ini sebenarnya bisa diubah menjadi dua kalimat yang hubungannya sama, yaitu ibu membeli buah, ibu membeli sayuran. Jadi digabung menjadi ibu membeli buah dan sayuran. Contoh lain, aku belajar matematika sedangkan adikku belajar melukis. Jadi kalimat ini bila dipisah menjadi dua kalimat, aku belajar matematika, adik belajar melukis. Kemudian yang kedua, konjungsi subordinatif, yaitu kata hubung yang menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat, atau menghubungkan dua kalimat atau lebih yang kedudukannya tidak sederajat. Contoh kalimatnya, ketika aku sedang belajar, adikku masih tidur. Jadi di sini ada kalimat yang menjadi induk kalimat, yaitu adikku masih tidur. Induk kalimat itu bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat ini ketika aku belajar. Ketika aku belajar itu kalau dipisah, ketika aku belajar ini tidak bisa berdiri sendiri. Itu namanya subordinatif. Contoh yang lain, ibu mengatakan bahwa aku harus rajin beribadah. Nah, ini kalimat induk kalimatnya adalah aku harus rajin beribadah. Ini bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimatnya ibu mengatakan bahwa. Nah, tidak bisa berdiri sendiri. Itu ya. Kemudian yang ketiga, konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang biasa digunakan pada awal kalimat baru. Contoh kalimatnya, misalnya kalimat yang pertama, anak itu selalu sholat tepat waktu, titik. Di samping itu, koma, ia juga rajin belajar. Jadi di samping itu termasuk konjungsi antar kalimat. Contoh kedua, Rafa selalu membantu orang tuanya, titik. Kalimat pertama. Kalimat kedua, oleh karena itu, ibunya selalu menyayanginya. Oleh karena itu, ini konjungsi antar kalimat. Yang terakhir, konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang sederajat. Dua unsur, jadi hampir sama dengan yang koordinatif tadi anak-anak. Contohnya, jangankan berbicara, bergerak pun dia sudah tak mampu. Jadi ada kata jangankan, ada pun. Kemudian tidak hanya aku yang menyenangi bunga, tetapi juga adikku. Tidak hanya dan tetapi. Ini konjungsi korelatif. Berikutnya kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat persuasif: bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Kemudian yang terakhir, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Misalnya, ayo kita menjaga kesehatan dengan selalu hidup bersih. Mari kita menjaga keindahan kelas.
Berikutnya anak-anak. Nah, kalian bisa membuka buku LKS halaman 24. Ini ada tambahan untuk ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama tadi adalah kalimat persuasif. Sudah saya jelaskan di situ ya. Kemudian yang kedua adalah nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Jadi kata benda sama dengan nomina, pembendaan nominalisasi. Jadi contoh kata benda, misalnya rumah itu kata benda. Sedangkan perumahan itu nominalisasi. Membangun kata kerja. Pembangunan itu kata pembendaan atau nominalisasi. Bersih kata sifat. Kebersihan ini nominalisasi. Misalnya kalimatnya, pembangunan masjid itu sudah berhasil dilakukan secara bersama-sama. Kebersihan harus kita jaga selalu. Tuh contoh kalimatnya. Kemudian yang kedua, bentuk pasif atau kalimat pasif. Kalimat pasif ini kebalikan dari kalimat aktif. Kalimat pasif itu diam anak-anak ya. Jadi kalimat pasif itu adalah subjeknya diam, dikenai pekerjaan. Kata kerjanya atau predikatnya berawalan di. Contoh, semua tugas harus dikerjakan dengan baik. Itu kalimat pasif. Halaman sudah dibersihkan. Kalimat pasif. Kemudian berikutnya, kata ganti orang, yaitu kata yang menggantikan orang atau benda. Misalnya aku, kata ganti orang, aku, saya, kamu, kita, mereka, dia. Itu kata ganti orang. Dia memang teman yang sangat baik. Dia kata ganti. Mereka sedang belajar bahasa Indonesia. Mereka kata ganti. Kemudian berikutnya, kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Atau istilah yang dipakai dalam bidang ilmu atau kata serapan dari bahasa asing. Nah, contoh kalimatnya. Saat ini penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp sangat menjamur di masyarakat. Jadi Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp itu termasuk istilah. Contoh-contoh lain bisa misalnya urin, bisa reboisasi, bisa metamorfosis, simbiosis, dan lain-lain. Itu termasuk kata-kata teknis. Kemudian yang berikutnya, pasangan kata, sinonim dan antonim. Sinonim misalnya persamaan atau padanan makna kata. Contoh kalimatnya, sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kemudian antonim, kata-kata yang berlawanan makna. Misal kalimat, setiap manusia pasti mengalami kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup.
Berikutnya, kata benda abstrak. Ada kata benda nyata, jadi dapat dilihat. Ada kata benda abstrak, tidak dapat dilihat, hanya ada dalam pikiran. Itu abstrak. Misalnya seperti tadi ada keindahan, ada kebersihan, kenyamanan, dan lain-lain. Itu kata benda abstrak. Keindahan sangat disukai oleh semua orang. Berikutnya, kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan pembaca atau pendengar. Jadi misalnya, atau kata-kata ini mampu membangkitkan emosi pendengar. Contoh, narkoba adalah musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya. Itu kata emotif. Berikutnya, kata tugas atau konjungsi. Kata tugas ya, bukan. Kata tugas ini adalah sejenis kategori kata yang dalam tata bahasa Indonesia terdiri atas ini kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Kata sambung atau konjungsi sudah saya jelaskan tadi. Kata depan itu misalnya di, ke, dari. Kata sandang misalnya si, sang, hang, ya, sang merah putih, sang saka merah putih. Sedangkan kata seru ini asoy, amboy, dan lain-lain. Astagfirullah, alhamdulillah, itu kata seru. Berikutnya apa Nana? Modalitas. Modalitas di sini merupakan kata yang menerangkan cara perbuatan terjadi. Misalnya kata sering, harus, dan lain-lain. Jadi saya harus belajar agar sukses di kemudian hari. Anak itu sering melamun. Nah, itu kata modalitas. Demikian anak-anak mengenai materi kita kali ini. Nah, tugasnya adalah kalian mengerjakan LKS halaman 24. Ya. Jadi yang struktur ini ya, struktur bagian atas. Kemudian untuk mengidentifikasi ciri kebahasaan, ini tugasnya menyusun kalimat saja, yaitu yang pertama kalimat persuasif, yang kedua pembendaan, satu kalimat, ketiga bentuk pasif, keempat menggunakan kata ganti orang, kelima menggunakan kata-kata teknis, keenam menggunakan kata bersinonim, ketujuh menggunakan kata berantonim, kedelapan menggunakan kata emotif, yang kesembilan menggunakan kata tugas, yang terakhir ke-10 menggunakan modalitas. Demikian, kalau ada kata yang salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.